Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini, mari sama-sama kita manfaatkan, kita isi dengan mengaji kitab Wasiyatul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan cahaya ilmu kepada diri kita semuanya, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita mendapat syafaat junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, tasaddaq, bersodakohlah kamu, ala mautaka, manfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia bagimu. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah ta'ala, qad wakala, sungguh telah memasrahkan atau menyerahkan malaikatan, malaikat, para malaikat, yahmiluna, yang membawa sodaqatil ahya'i, pahala sedekah orang-orang yang masih hidup, dibawa ilaihim, kepada ahli kubur. Fayafrohuna, maka ahli kubur berbahagia, biha, sebab pahala sodakoh, asad dama, dengan lebih amat sangatnya bahagia, kanu, yang adanya ahli kubur, adanya itu, yafrohuna, berbahagia, fit dunya, di dalam dunia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jikalau kita memahami isi wasiat Rasulullah SAW tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat. Malaikat ini tugasnya yaitu membawa pahala sedekah untuk dibawa kepada ahli kubur. Sedekahnya ahli waris yang ada di muka bumi, yang dihadiahkan untuk ahli kuburnya, itu pahalanya dibawa oleh para malaikat ke alam barzah, disampaikan kepada ahli kubur yang ditujunya. Maka ketika itu ahli kubur pun sangat-sangat bahagia, melebihi bahagianya ketika mereka semua pernah merasakan bahagia ketika hidup di dunia. Dengan demikian dapatlah kita pahami bahwa ternyata hakikat sebuah kematian bukanlah mati segala-galanya, akan tetapi hakikat sebuah kematian adalah hanyalah terpisahnya raga, jasad dengan ruh kita masing-masing.
nyawa, ruh, rasa, perasaan bahagia, duka, ceria, canda, tawa, air mata itu tidak pernah mati dalam diri kita. Yang mati hanyalah jasad fisik, akan tetapi nyawa kita masing-masing tetap masih hidup bertempat di alam barzah. Disitulah ahli kubur akan merasakan buah atau tanaman yang ditanam ketika di dunia. Ketika di dunia dia menanam kebaikan, maka kelak pada waktu masuk ke alam barzah dia pun akan menuai kebaikan. Begitupun sebaliknya, ketika ahli kubur semasa hidup di muka bumi ini, ia menanam sebuah tanaman yang buruk, yang baik ditinggalkan, yang buruk ditanam di pupuk subur. Ketika ia meninggal dunia, masuk ke alam barzah, ia pun juga akan menuai panen daripada buah keburukan yang ditanam ketika hidup di dunia. Nah, ketika itulah ahli kubur sudah tidak bisa lagi beribadah. Ahli kubur sudah tidak lagi bisa melakukan kebaikan untuk kemanfaatan dirinya ketika di alam barzah. Maka ketika itu di samping ahli kubur ini menuai bibit yang ia tanam ketika hidup di muka bumi, alam barzah yang menjadi tempat tinggalnya, alam barzah yang menjadi tempat panennya, penduduk kubur ini pun senantiasa berharap kiriman doa dan sedekah dari penduduk yang ada di muka bumi, terutama dari keluarganya atau ahli warisnya. Dengan demikian, kita sebagai hamba Allah, terutama yang sudah memiliki keluarga yang sudah meninggal dunia, hendaknya kita menyayangi mereka dengan mendoakan, dan hendaknya kita peduli kepada mereka ahli kubur. Dengan apa? Dengan mensodakohkan sebagian harta yang kita miliki. Sebab tidak perlu lagi ada keraguan bahwa sedekah yang kita hadiahkan untuk ahli kubur yang sudah meninggal dunia itu sampai kepada mereka. Allah sudah mempersiapkan para malaikat untuk membawa pahala sedekah orang yang masih hidup di muka bumi ini, yang dihadiahkan pahalanya untuk keluarganya yang ada di alam barzah. Maka ketika itu fayafrohuna, ahli kubur mereka berbahagia, merasakan sebuah kebahagiaan yang sangat-sangat bahagia, yang mana kebahagiaan tersebut belum pernah ia temui ketika ia hidup di muka bumi ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, itu artinya apa? Mari sama-sama kita peduli baik kepada orang yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, sebab itu sangat besar manfaatnya. Di samping ahli kubur sangat bahagia, ia pun juga berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah kebahagiaan. Ya Allah, berilah kebahagiaan kepada ahli dunia yang telah mengirimku pahala sedekah seperti ini. Bahagiakan dia dengan surga ya Allah. Bahagiakan dia seperti dia membahagiakanku saat ini. Memang dalam hal ini perlu sebuah keyakinan dan kemantapan yang luar biasa. Tetapi insya Allah, jika kita kembali kepada wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang menganjurkan supaya bersedekah untuk ahli kubur, karena pahala sedekah untuk ahli kubur itu dibawa oleh para malaikat yang khusus diberi tugas oleh Allah untuk membawa pahala sedekah ahli dunia
dan disampaikan kepada ahli kubur yang mengharapkannya. Disitulah kita akan tambah yakin bahwa sedekah kita sampai kepada ahli kubur yang kita tuju, dan mereka pun juga sangat-sangat bahagia menerimanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelonggaran, keluasan rezeki oleh Allah, sehingga kita bisa mensodakoi orang tua, kakek, nenek, saudara, dan ke semua saudara kita yang telah mendahului kita di alam barzah, agar mereka bahagia karena mendapatkan kiriman doa dan pahala sedekah kita yang masih ada di muka bumi ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.